Masih bersama kami LPPL Radio Tutupan FM 102,3 MHz Radio Urang Tanah Laut. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar 102,3 Tuntung Pandang FM. Dan seperti biasa di pagi Jumat pukul 10 sampai 11 nanti kita balik lagi di program Lensa Diskursif. Dan kali ini Vol 7, sudah episode ke-7 nih. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berempat ya dari Diskursif Tala, dari Ervina, dan kita mau nyapa dulu ya Bang Jali. Jadi kita sama-sama hari ini dari bidang penyelenggaraan kearsipan Diskursif Tala. Hari ini hadir bersama kita ada Ibu Rima Melati SAP, Subkoordinator Pembinaan Kearsipan atau Arsiparis Muda. Selamat pagi Bu Rima atau Arima nih ya. Oke, cerah ceria hari ini Arima. Ya, siap, cerah ceria Mbak Irvina. Dan selamat pagi juga rekan dengar Radio Tuntung Pandang Play Hari. Oke, nah bersama Ibu Arima tadi ya. Kita di sini juga ada Ibu Sanaria SPD AUD penyuluh kearsipan. Selamat pagi Ibu Sanar. Selamat pagi Ervina. Selamat pagi juga bagi pemirsa Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Dan host kita juga ya hari ini ada nama beliau sih ya di KTP ya, ini ada Hanapia Nur SPD, tapi biasa dikenal sebagai Bang Jali. Ya, hari ini tiba-tiba jadi host Pinlah ya. Ya ini. Ya jadi host. Ya, host. Jadi host kita berdua nih. Nama orangnya Bang Jali Kak. Ya, selamat pagi rekan dengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM gitu. Oke. Nah, hari ini temanya yang bakal kita bahas terkait tentang di episode 7 ya, Vol 7 ada sejarah pendiri Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut. Oh iya. Iya, mungkin iya. ada hubungannya. Tentu. Karena ini dari Tanah Laut ya, mungkin bisa kita bahas dulu asal usul nama Tanah Laut itu sendiri apa sih? Boleh Ibu Arima nih diceritakan dari bidang penyelenggaraan kearsipan. Iya. Radio Tuntung Pandang Play Hari. Halo saya. Halo rekan dengar Radio Tuntung Pandang Play Hari. Hari ini jumpa lagi bersama kita dari bidang kearsipan Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut. Di sini kita akan bahas tentang sejarah Tanah Laut. Nama Tanah Laut itu berasal dari gabungan dari dua, yaitu dari kata tanah dan laut. Tanah itu menunjukkan mencerminkan kondisi geografis dan historis wilayah sejarah kabupaten kita, Mbak Irvina. Tanah merujuk kepada wilayah daratan. Sedangkan laut itu menunjukkan kedekatan dengan kabupaten. Kabupaten ini dengan laut yang kabupaten kita ini dekat dengan Laut Jawa sayang. Nah, di sebelah laut kita ini kan berada di sebelah selatannya Laut Jawa. Iya. Nah, termasuk Kabupaten Tanah Laut itu kalau di peta berada di ujung Pulau Borneo ya Bu, ujung selatan Pulau Borneo. Betul gitu, Bang Jali? Ya, betul, okay. Betul sekali. Ya lanjut. Iya. Kemudian Tanah Laut ini juga sayang, waktu dulu itu berasal apa tadi yang selain berdekatan dengan sebelah selatan dengan Laut Jawa, ini juga menggambarkan identitas daerah yang memiliki
karakteristik di wilayah pesisir, dari laut yang kuat serta peran pentingnya sebagai jalur perdagangan dan pelayaran sejak zaman dahulu, terutama pada masa Kesultanan Banjar. Selain itu, nama tanah laut juga mencerminkan keterikatan masyarakatnya dengan kehidupan bahari dan budaya maritim yang masih lestari hingga kini. Tanah laut kita ini awalnya adalah sebuah wilayah kewedanaan yang berada di wilayah Daswati II. Daswati II itu Kabupaten Banjar. Kemudian memiliki juga wilayah yang cukup luas serta potensi yang cukup besar di beberapa bidang sumber pendapatan daerah, diantaranya kehutanan beserta isinya laut dan kekayaan di dalamnya. Barang-barang tambang di tanah laut kita ini ada juga, Mbak Elvina, penghasilannya barang-barang tambang, ya seperti batu bara, ya kan, di wilayah kita itu adanya, yang terkandung di dalam tanah serta kesuburan lahan perkebunan dan pertanian di wilayah kita itu adalah potensi yang cukup besar dimiliki oleh tanah laut pada masa itu dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal pada saat Kesultanan Banjar tadi, Dek. Itu pada saat zaman Daswati II tadi. Oh, ini berarti nama tanah laut itu sendiri menggambarkan kondisi geografisnya lah, Bu, dari wilayah daratan tadi, tanah sama dekat dengan laut. Laut. Oke. Laut kita berada di sebelah selatan Laut Jawa. Ya, mungkin Ibu Sana bisa menambahkan. Berkaitan dengan yang disampaikan Arima tadi, ulun menambahkan sedikit lah. Untuk apa namanya itu? Untuk tahun 1957 waktu itu ada namanya Pak Haji Arpan dan kawan-kawan selaku wakil rakyat tanah laut waktu itu memperjuangkan agar status wilayah kewedanan yang disandang tanah laut dapat ditingkatkan menjadi Daswati II, ya Kak ya? Ya, betul sekali. Tekad tersebut membuahkan hasil dengan terselenggaranya rapat yang dipimpin oleh Mataram Habib pada tanggal 3 Juni 1961 yang bertempat di rumah Muhammad Abham. Bang Jali, itu tuh nama pejuang tanah laut atau nama laut sendiri? Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah panitia persiapan pembentukan Daswati II tanah laut tersebut yang diketahui oleh Pak Soerejan. Itu ejaan nama lebih namanya Suereza. Soekarno gitu. Panitia yang terbentuk tersebut dikenal dengan nama Panitia 17 dengan tugas pokok melakukan persiapan penyelenggaraan musyawarah besar tersebut. Iya. Dalam pelaksanaannya panitia tersebut memiliki 5 tugas pokok. Jadi mereka itu memiliki tugas masing-masing yang ada 5 pokok tugas tersebut. Yaitu yang pertama mengadakan hubungan dengan pemuka masyarakat guna mendapatkan dukungan. Karena sesuatu itu kan kalau tanpa dukungan tidak tidak mudah untuk jadi berjalan dengan jadi dukungan dari masyarakat
mereka kan mengadakan rapat tuh yang MH05 deh. Kemudian yang pertama tadi mengadakan hubungan dengan pemuka masyarakat. Yang kedua mengumpulkan data potensi daerah. Betul. Yang ketiga mengusahakan pengumpulan dana. Yang keempat membuat pengumuman untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Iya. Yang kelima menyelenggarakan ceramah yang diisi oleh Ahmad Syahrani HM. Oh, yang namanya di jalan sini Bu ya. Oh. Foto tersebut Bang Jali ada di ruang arsip. Foto Ahmad Syahrani ini Bu ya. Waduh, keren. Pak Munawar, Wadana, Usman Dundrung, Mahyu Arif dan Haji Abdul Wahab. Kalau ini sama Mahyu Arif ini belum ada kayaknya foto. Oh, belum ada pula. Jadi ini sedikit ditaper nih. Memagat. Jadi kan bebuhan sijin yang panitia 17 nih ya, kalau karena dulunya Deswawati 2 ya lo bergabung dengan Kabupaten Banjar Ibu Alima tadi lo. Iya. Jadi dikenakan tekad yang kuat ya, mungkin dulu bubuhan panitia 17 nih para pemudanya ya mungkin bola. Iya. Lalu ingin ada tekad ingin memisahkan diri dari Kabupaten Banjar, dari Kabupaten Deswawati 2 menjadi Kabupaten Tanah Laut bola dengan 5 poin tadi bola yang disampaikan, mengadakan hubungan dengan pemuka masyarakat guna mendapatkan dukungan. Seandainya tidak ada dukungan maka tidak akan lancar, berjalan lancar Kabupaten Tanah Laut nih bola. Jadi usaha apa lagi Bu menurut Ibu Sana Yulawan Alima nih bebuhan panitia 17 nih membawakan hasil kah akhirnya atau gagal itu Bu? Usaha panitia 17 itu membawakan hasil dengan terselenggaranya musyawarah besar se-Tanah Laut pada tanggal 1 dan 2 Juli 1961 dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya panitia penyalur hasrat rakyat tuntutan Daswati 2 Tanah Laut yang diketahui oleh Haji Muhammad Munawar. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1962 panitia ini menyampaikan agenda memori Tanah Laut tadi kepada Bupati Banjar dan Wakil DPRD Gerakan 2 Kabupaten Banjar. Mengapa hal tersebut disampaikan oleh Ketua Seksi A dari DPRD? Mereka melakukan peninjauan ke Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1962. Dengan hasil peninjau dibawa ke dalam sebuah sidang pada tanggal 3 September 1962 untuk memutuskan memberikan dukungan kepada tuntutan Tanah Laut sebagai Daswati 2 dengan surat keputusan nomor 37/3 DPRD DGR 1962. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, panitia terus berusaha mendapatkan dukungan DPRD GR2 Kalimantan Selatan. Aspirasi itu disampaikan melalui kerukunan keluarga Tanah Laut. Atas usaha tersebut, pada tanggal 26 November 1962, tim DPRD GR2 tadi melakukan peninjauan. Dari hasil kunjungan tersebut, DPRD GR2 mendukung usaha Tanah Laut dengan terbentuknya suatu resolusi yang ditujukan kepada Menteri
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan surat bernomor 12 garing DPRD GR garing res garing 1962. Oke, berarti ada outputnya dari hasil perundingan tadi lah Bu. Ya, Mbak Irvina, ada outputnya. Ada surat keputusan yang dihasilkan. Habis itu lalu menjadi Kabupaten Tanah Laut atau masih ada proses-prosesnya gitu Bu? Sebagai realisasi dari resolusi DPRD GR tingkat 1 Kalimantan Selatan tadi mengirimkan tim yang dipimpin Ketua Komisi B yaitu Bapak Imam Sukami Handoko Wijoyo. Imam Sukami Handoko Wijoyo ini tiba di Tanah Laut pada tanggal 27 Oktober 1963 dan langsung disambut dengan rapat umum. Nah, setelah Bapak Imam Sukami ini datang ke Tanah Laut, itulah akan dilaksanakan sebuah rapat umum. Oh, jadi Bapak Imam Sukami ini bukan berasal dari Kabupaten Tanah Laut belah, tapi melainkan di luar daerah lalu ke Tanah Laut untuk meninjau tadi pula dan langsung mengadakan rapat umum. Oh, nggih. Setelah rapat tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan peninjauan ke daerah Kintab serta Ujung Batu. Nah, jadi beliau setelah melaksanakan rapat umum tersebut langsung meninjau daerah Kintab dan Ujung Batu, yang kemudian melakukan pertemuan lagi dengan pejabat dan panitia penuntut. Yang terdiri panitia penuntutnya tadi terdiri dari beberapa nama yang disebutkan tadi Bu lah. Yang di atas tadi, yang panitia yang anak muda. Yang kemungkinan saat itu beliau masih muda-muda ya Bu. Ya, seusia Bang Jali. Mungkin karena ini semangat jiwa muda itu memperjuangkan perubahan, makanya ada pencetusnya untuk memisahkan diri dari kewedanan Daswati 2 Kabupaten Banjar. Akhirnya berdirilah Kabupaten Tanah Laut. Ini masih proses pencetusan nih. Ya, betul. Dalam pertemuan dengan DPR GR RI tersebut, tim mengajukan agar panitia ditingkatkan menjadi Badan Persiapan Pembentukan Deswati 2 Tanah Laut dengan Ketua Bapak Haji Muhammad Nur Manwar. Bapak Haji Muhammad Nur Manwar ini tadi ketua, ibaratnya kalau misalnya di tingkat kabupaten kayak BPUPKI-nya kayak itu Bang Jali. Kemungkinan tuh Setara itu. Ini adalah ada badannya juga Bu lah yang membentuk ini nih jadinya persiapan pembentukan asal usul Tanah Laut itu tadi. Tanah Laut. Dan resolusi tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 1963. Sidang DPRD GR tingkat 1 Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada gubernur agar untuk menunjuk penguasa daerah untuk wilayah Tapin, Tabalong, dan Tanah Laut. Oh, jadi ada beberapa daerah itu yang ingin mengajukan berpisah tadi pula kada Tanah Laut aja kada Tanah Laut aja termasuk itu wilayah Tapin, Tabalong, dan Tanah Laut. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan lagi serah terima kekuasaan kewedanan Tanah Laut kepada Bupati Banjar. Kemudian kantor persiapan tertingkat 2 Tanah Laut diresmikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus melantik Gusti Muhammad Tabrani sebagai Kepala Kantor Persiapan pada tanggal 9 September 1960. Nah, jadi ini ada simpang siur berita nih bola. Ya, betul. GT Muhammad Tabri ini kan ada yang membadahi saat itu beliau tuh seorang bupati pertama yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Ada juga yang memadahi cuma sebagai kepala kantor persiapan. Nah, jadi bingung yang mana yang bupati pertama ini, apakah Muhammad
Gusti Muhammad Tabri, atau beliau ini cuma sekedar kepala kantor untuk mempersiapkan tanggal 19 September 1964 itu? Nah, menurut hubungan pian berdua nih, apa nih, iya kah atau kada nih Bu? Jadi kan nih ulun baca di Google nama-nama bupati ulun nih lah banyak nih termasuk Gusti Muhammad Tabri ini. Jadi kalau di sini kan disebutkan sebagai kepala kantor ya, kalau yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan saat itu tuh. Kalau menurut aja nih kada apa salah kan, semua orang tuh pasti ada salah nih. Kalau menurut ulun kayaknya kepala kantor Bang. Tahu menurut beberapa berdua. Oke, sebagai kepala kantor kalau ini disebutkan tadi ya, kepala kantor persiapan pada tanggal 9 September 1964. Jadi ini mungkin juga beliau peran pentingnya yang menandatangani atau berkas-berkasnya seperti itu ya. Kalau persiapan tentunya ada proses dokumen-dokumen yang harus disiapkan sebagai bukti sahnya pendirian tersebut. Nah, untuk mungkin cerita kronologi selanjutnya, apakah badan persiapan ini di-upgrade atau diperbaharui lagi gitu, gimana tindakan selanjutnya, apakah ada musyawarah begitu, Arima? Begini Mbak Irvina, terkait dengan Bapak kata Bang Jali tadi, Gusti Muhammad Tabri tadi, dia adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pendirian Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Ia dikenal sebagai pejuang lokal yang berperan aktif di dalam pembentukan dan perjuangan otonomi daerah Tanah Laut. Pada awalnya berdirinya Kabupaten Tanah Laut ini adalah dengan ringkasan dari profilnya Bapak Gusti Muhammad Tabri tadi. Dia itu adalah sebagai tokoh, kemudian nama lengkap beliau adalah Gusti Tuan Muhammad Tabri, asal Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kemudian perannya dia adalah sebagai tokoh dan pejuang serta pendiri Kabupaten Tanah Laut. Kemudian jasa beliau itu memperjuangkan pemekaran wilayah Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Yang kedua juga beliau terlibat aktif di dalam pergerakan rakyat dan tokoh adat dalam mendirikan kabupaten sendiri. Kemudian dia juga yang menggalang dukungan masyarakat dan elit lokasi dalam pembentukan identitas Tanah Laut. Waktu berjuang sekitar tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, menjelang dan sesudah berdirinya Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 1 Mei 1965. Kemudian peninggalan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Tanah Laut, namanya sering disebut dalam upacara peringatan Hari Jadi Tanah Laut. Kemudian peran dari Pak Gusti Muhammad Tabri tadi di dalam sejarah Tanah Laut bersama tokoh-tokoh lain seperti Haji Adnan, kemudian Haji Sani dan Haji Parman. Banyak nih rekan-rekan panitia pembentuk tadi yang terdiri dari 17 ya. 17 Mbak Irvina. Itu beliau adalah rekan seperjuangan agar wilayah Tanah Laut ini bisa berdiri sebagai kabupaten tersendiri di dalam alasannya supaya Kabupaten Tanah Laut ini bisa berdiri sendiri. Luas wilayah yang cukup, jarak geografis dari pusat pemerintahan dari Kabupaten Banjar, jarak geografisnya tadi. Kemudian yang ketiga, keinginan masyarakat untuk mengelola wilayah sendiri. Dan akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 yang menetapkan berdirinya Kabupaten Tanah Laut secara resmi. Begitu Mbak Irvina?
Oke, berarti tadi lewat lahirnya ini kayak ibaratnya betasmiahnya Bu lah. Lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965. Jadi bisa dikatakan boleh dikonfirmasi mungkin dari Bang Hanapi juga ya di sini. Tahun 1965 adalah tahun kelahiran berdirinya Tanah Laut. Makanya kita hari ini membahas tentang sejarah berdirinya Tanah Laut. Sejarah Tanah Laut yang kita bahas hari ini. Ya di 2 Desember gitulah. Ulang tahun 2 Desember. Nah, 1965 kayak ibaratnya seangkatan dengan itu ada juga kabupaten-kabupaten lainnya yang lahir tadi sama-sama memperjuangkan nih. Sama-sama ingin misalkan diri. Seperti Tapin dan Tabalong tadi. Tapin, Tabalong dan Tanah Laut. Baik, mungkin ada tambahan juga dari Ibu Sanar. Mungkin tokoh-tokohnya kah gue ngelipian. Tokoh-tokoh siapa aja tuh lah. Kalau Arima tadi kan menjelaskan menceritakan tentang sejarah singkatnya Kabupaten Tanah Laut tuh. Mungkin ada beberapa tokoh tuh. Ada juga beberapa tokoh pendiri Kabupaten Tanah Laut ini, diantaranya Haji Sairani. Beliau itu dalam pergerakan pembentukan Tanah Laut sangat berperan dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Tanah Laut pertama kali. Iya. Beliau sangat aktif memperjuangkan aspirasi rakyat Tanah Laut agar memiliki pemerintahan sendiri yang terpisah dengan Kabupaten Banjar. Nah, waktu itu kan yang dijelaskan Arima tadi, kita masih bergabung tuh dengan pembentukan panitia dan lain-lain. Nah, salah satu peran tokoh pendiri Tanah Laut ini yang diantaranya Bapak Haji Sairani ini beliau sangat aktif memperjuangkan agar Tanah Laut ini dapat berdiri sendiri dan berpisah dengan Kabupaten Banjar tersebut. Oh, gitu lah. Ada lagi lah Bu. Penasaran nih siapa tokoh yang kedua Bapak Abdurrahman Basran. Beliau salah satu penggagas awal pemekaran wilayah. Nah, jadi masing-masing tokoh pendiri Kabupaten Tanah Laut ini mempunyai peran masing-masing. Kalau Pak Haji Sairani tadi kan beliau aktif untuk memisahkan wilayah Tanah Laut ini agar berpisah dengan Kabupaten Banjar. Kalau Bapak Abdurrahman Basran ini salah satu penggagas awal pemekaran wilayah. Yang semula gabung dengan Kabupaten Banjar agar diadakan pemekaran wilayah. Berperan penting dalam pengumpulan dukungan masyarakat terhadap pemekaran tersebut. Ini salah satu faktor pentingnya juga Bu lah, ada dukungan masyarakat. Soalnya kalau misalnya masyarakat kontra, ini bakal sulit tercapai gitu lah. Betul. Ibaratnya harus seiring sejalan. Harus ada izin masyarakat lokal juga ibaratnya. Oke. Yang selanjutnya Bapak Haji Badarudin. Beliau adalah tokoh birokrat dan masyarakat yang turut mendorong pengesahan pembentukan Kabupaten Tanah Laut ini. Nah, jadi Bapak Haji Badarudin ini termasuk tokoh dari masyarakat tersebut. Kan tadi kalau Bapak Abdurrahman Basran, beliau adalah seorang penggagas untuk pemekaran wilayah. Kalau Pak Haji Badarudin ini tokoh birokratnya yang menggalang masyarakat untuk mendukung terjalannya pemekaran wilayah tersebut. Inggi, jadi sudut pandangnya Bapak Abdurrahman Basran ini yang mendekati ke masyarakat gitu. Kalau misalnya Pak Haji Badarudin yang bagian administrasinya mungkin Bu lah, supaya mendapat support juga sampai ke tadi tingkat provinsi sampai pusat juga Bu lah. Iya, peran-peran penting beliau ini, Inggi. Yang selanjutnya Bapak Saripudin, beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat Palehari. Nah, pas benar. Bapak Saripudin ini adalah tokoh masyarakat Palehari. Bukan di Tanah Laut aja, kalau Tanah Laut luas nih lingkupnya. Nah, kalau beliau ini Bapak Saripudin ini khusus masyarakat yang ada di Palehari yang berkontribusi dalam perjuangan pendirian Tanah Laut. Dan beliau juga mendukung penuh pergerakan politik dan sosial di masa-masa pembentukan kabupaten.
Untuk selanjutnya Bapak Haji Gusti Samsir Alam. Gusti Samsir Alam mirip dengan bupati yang kemarin kalau nggak salah. Oh iya. Beliau adalah bupati pertama pejuang pemekaran. Yang selanjutnya Bapak Haji Maming. Beliau adalah tokoh masyarakat pelopor gerakan daerah. Dan selanjutnya Gusti Subarjo, beliau sebagai pejabat yang membantu pembentukan awal. Dan yang terakhir Haji Anang Habib, tokoh agama yang memberi dukungan sosial. Oh, jadi ini Bang Jalia terkait antara masyarakat, tokoh agama, pejuang. Ya, itu harus saling terkait dan saling terikat untuk terbentuknya sebuah berdirinya Kabupaten Tanah Laut, daerah Kabupaten Tanah Laut. Misalnya kita melibatkan tokoh-tokoh agama apapun sebenarnya, semua agama dilibatkan. Jadi kan kalau kada salah ulun lihat di kantor ibu-ibu tuh ada foto 17 foto pendiri Tanah Laut, sedangkan di sana yang jadi tokoh-tokoh pendiri Kabupaten Tanah Laut bukan orang Muslim aja, tapi ada juga orang Tionghoa. Gitu. Betul. Lupa namanya nih Bu, siapa? Ada orang Tionghoa, ada orang pokoknya ada. Salah satu itu memang ada orang yang Muslim. Iya. Bukan salah satu, mungkin banyak sakop boleh bisa ada. Kalau kelihatan cuma satu. Iya, satu. Sama orang dia. Lain Bu. Dan Muslim. Mungkin ada lagi ke Alina. Sedikit ditambahkan lagi ini Bang Jali terkait dengan pemerintahan awal itu adalah dari awalnya kan struktur pemerintahan sangat sederhana, fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan pertanian, dibentuk berdasarkan semangat gotong royong masyarakat. Kemudian makna perjuangan dari para pendiri tadi para tokoh pendiri ini dia bukan hanya memperjuangkan batas wilayah, administratif, tetapi juga mereka berjuang demi kemandirian, identitas lokal, serta kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Laut. Mereka adalah contoh nyata bahwa semangat gotong royong dan keberanian menyuarakan aspirasi dapat membawa perubahan besar di Kabupaten Tanah Laut. Tokoh pendiri Kabupaten Tanah Laut tadi Mbak Irvina, Bang Jali dan Bu Sanar, seperti Pak Haji Gusti Samsir Alam, dia adalah tokoh utama di dalam memperjuangkan pemekaran Tanah Laut. Dari Kabupaten Banjar menjabat sebagai Bupati Tanah Laut periode tahun 1958 sampai 1963 dan dikenal sebagai sosok visioner dan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kemudian yang dibicarakan Mbak Sanar tadi, Pak Haji Maming. Pak Haji Maming juga adalah salah satu tokoh masyarakat yang aktif di dalam perjuangan pemekaran wilayah dan terlibat dalam berbagai musyawarah dalam pemerintahan pusat saat itu. Yang ketiga Mbak Irvina, ada lagi itu Pak Gusti Subarjo. Dia adalah pejabat lokal yang juga ikut di dalam proses administrasi dan pembentukan pemerintahan awal Tanah Laut di kabupaten kita ini. Pak Gusti Subarjo tadi. Kemudian lagi itu ada juga Bapak Haji Anang Habib. Dia adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mendukung secara moral dan sosial berdirinya Kabupaten Tanah Laut.
Kemudian sejarah populer Kabupaten Tanah Laut ini merupakan salah satu kabupaten yang tertua di Kalimantan Selatan. Dikenal dengan kekayaan sejarah, budaya, dan perjuangan tokoh lokal, berdiri sejak 4 Mei 1958. Jadi dahulu dengan adanya Kabupaten Banjar, aspirasi masyarakat untuk berdiri sendiri pasca kemerdekaan, perjuangan masyarakat dan tokoh lokal melahirkan kabupaten baru. Makna sejarah bagi generasi kini yaitu meneladani semangat perjuangan pendiri, kemudian menjaga identitas dan budaya tanah laut, mendorong generasi muda untuk membangun daerah dengan berinovasi, Mbak Irvina. Jadi hal yang bisa, terutama untuk Gen Z, Gen Alpha, sekarang pula generasi masa kini tuh, kalau istilahnya belajar dari beliau-beliau pendahulu, pendiri Kabupaten Tanah Laut, intinya istilahnya sekarang tuh speak up, boy. Oh, speak up. Speak up, berani menyuarakan aspirasi. Jadi pentingnya speak up ini semoga lah bisa kami nih tentunya penerusnya untuk melanjutkan aspirasi, karena dari speak up atau menyampaikan aspirasi tadi akhirnya membuahkan suatu perubahan besar, yaitu berdirinya Kabupaten Tanah Laut tadilah yang Pian jelaskan tadi. Luar biasa Banar. Jadi kita dapat semangatnya juga yang bisa menginspirasi hingga saat ini. Tentunya yang di speak up kan sesuatu yang kebenaran dan untuk kepentingan bersama. Banyak jadinya lah perubahan-perubahannya. Mungkin dari Ibu Sanar. Dan silakan. kita harus bangga sebagai warga Tanah Laut, Mbak. Tentunya bangga karena lokasinya juga strategis, tanah laut, tanahnya ada, wisata gunungnya, pemandangannya bagus, habis itu wisata lautnya banyak, pilihannya orang-orang lain juga ada, perkebunan juga ada, ya kan Mbak Ervina? Jadi sebenarnya tanah yang kaya, dan seperti AA Rima dan Ibu Sanar ceritakan tadi ya, 17 pentingnya tokoh-tokoh ini untuk kita kenali dengan peran-peran beliau juga ya, dan masing-masing punya dibagi nih tugasnya gitu juga, kira-kira kita teladani kalau misalnya dengan bagi-bagi tugas, habis itu dan kekompakan betul, solidaritas nih Bu lah, jadi mudah tercapai itu tujuannya untuk bisa mendirikan Tanah Laut Kabupaten kita ini sejak tahun kelahirannya tadi 2 Desember. Berapa ya? Satu apa Bu? 1965. Ya, 1965. Oke, fokus kita. Oke, nah sudah di akhir. Nah ini mungkin ada kalimat penutup ya, silahkan mungkin dari A Arima dulu. Sebagai kalimat penutup nih untuk kita hari ini di Lensa Diskusi Pala. Sebagai penutup, jadi kesimpulannya, sejarah Tanah Laut ini adalah warisan kebanggaan, warisan kebanggaan dari tokoh-tokoh tadi, memberikan teladan tentang cinta daerah, cinta dan pengabdian mereka terhadap daerah kabupaten kita Tanah Laut. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan nilai-nilai perjuangan yang telah mereka perjuangkan dengan gigih pada zaman dulu. Jadi kita sebagai generasi muda, kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak seperti Mbak Irvina, dan ke depan anak-anak yang zaman dulu muda ya, Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya. Dan seterusnya, agar bisa merawat dan melestarikan budaya
bangsa kita ini dan menjadi teladan yang baik bagi kita semua. Oke. Demikian Mbak Elvina. Luar biasa dari A.A. Rima nih. Kalau dari Ibu Sanar ada kira-kira closing statement untuk hari ini? Ulun cuma menambahkan kita sebagai warga tanah laut harus bangga sebagai warga tanah laut dan harus menjaga kelestarian, baik itu nilai-nilai agama, budaya, dan lain-lain. Oke. Nah nih dari Bang Hanapi. Karena kita asli orang Kabupaten Tanah Laut, jadi ingatlah perjuangan para pejuang yang pernah memperjuangkan Kabupaten Tanah Laut ini hingga akhirnya menjadi kabupaten tersendiri. Oke, jadi kita mengenang dan mungkin sebagai penutup hari ini dari Ulun pribadi sebagai host ya, speak up itu intinya. Karena speak up tadi asal mula mencetusnya dan berjalanlah proses itu tersebut aspirasinya. Jadi kita generasi muda mungkin lebih aktif lagi menyuarakan ide-ide positif dan juga inovatif agar mendukung sebagai pendiri Tanah Laut yang 17 orang tadi. Beliau-beliau sangat berjasa. Kemudian kita sebagai generasi penerusnya tentunya harus semakin mengembangkan inovasi dan juga berbagai ide yang menunjang perkembangan untuk Tanah Laut Kabupaten kita tercinta. Baik rekan dengar, demikian tadi lensa diskusi Tala Vol 7 dari pekan ini, hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Terima kasih kepada A.A. Rima, Ibu Sanar, dan juga Bang Hanapianor sebagai host kita duet hari ini ya, yang sudah berbagi informasi terkait tentang sejarah pendiri Tanah Laut. Rekan dengar, terima kasih juga telah mendengarkan kami setia di Radio 102,3 Tuntung Pandang FM. Semoga hari Jumatnya berjalan lancar aktivitas, dan bagi rekan dengar yang mungkin akan bersiap melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini ya, selamat menjalankan ibadah. Dan mungkin kita sebagai closing, sampai jumpa rekan dengar, tetap setia, tunggu kita lensa diskusi Tala di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.